Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama romantis dari negeri Thailand berjudul The Teacher Diary. Tanpa spoiler di awal, klik dulu tombol like-nya biar video ini bisa naik dan channel ini kembali eksis. Kalau udah, terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini bermula di sebuah sekolah bernama Ban Geng Witaya. Hari itu di tahun 2011, seorang guru bernama An sedang dimarahi kepala sekolah karena kedapatan memiliki tato di lengan kanannya. Hal itu bertentangan dengan peraturan sekolah dan merupakan contoh tak baik bagi para siswa, sehingga An diminta untuk segera menghapusnya. Namun alih-alih mengikuti permintaan kepala sekolah, An malah berkata bahwa seharusnya kepala sekolah lebih memperhatikan hal penting lainnya daripada apa yang ada di dalam pakaiannya. Alhasil, An pun kemudian dipindahkan untuk mengajar di sekolah lain yang masih merupakan bagian dari lembaga sekolah Ban Geng Witaya. Namun sekolah tersebut letaknya begitu jauh di sebuah desa terpencil dan merupakan sekolah terapung. Sementara itu, di ruangan yang sama di tahun berikutnya, terlihat seorang pria bernama Song memberikan CV lamaran kerja dan berharap dapat diterima sebagai guru olahraga di sana. Song merupakan seorang mantan atlet gulat yang sedang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kepala sekolah mengatakan bahwa saat ini tak ada posisi guru yang tersedia di sekolah itu. Song bersikeras dan bersedia menjadi apapun asal dia segera bekerja. Lalu kepala sekolah menawarkan Song untuk mengajar di sekolah terapung, dan Song pun bersedia. Singkat cerita, berangkatlah An bersama temannya Gigi yang juga seorang pengajar menyewa sebuah truk. Sementara Song berangkat menaiki sebuah bus. Dan sekali lagi, Mimin tegesin bahwa cerita ini berjalan beriringan, tapi di waktu yang berbeda. Sesampainya di pelabuhan, An dan Gigi melanjutkan perjalanan menggunakan perahu untuk sampai di sekolah terapung. Di tengah jalan, An bertanya pada si ibu, apakah di sini memang susah jaringan. Ibu menjawab bahwa jika cuacanya cerah, sinyalnya ada. Tapi masalahnya, si ibu nggak tahu berapa banyak hari cerah yang mereka punya dalam 1 tahun. Kembali pada Song, dia juga melanjutkan perjalanan diantar oleh Pak Gun yang begitu cerewet. Sesampainya di sekolah kapal, Gigi yang sangat antusias kemudian mengajak An untuk berfoto sebagai kenang-kenangan hari pertama mereka tiba di sana. Kemudian memberikan foto itu untuk An agar menyimpannya. An yang melihat foto tersebut hanya tersenyum melihat dirinya yang tak kelihatan. Sementara itu Song mulai melakukan latihan, membayangkan bagaimana cara dia mengajar anak-anak itu nantinya. Kemudian tak sengaja Song menemukan sebuah buku diari di atas papan tulis kelas tersebut. Buku diari itu adalah milik An, tempat dia biasa menulis cerita tentang pengalamannya selama mengajar di sekolah kapal. Sekolah yang menurutnya begitu terpencil, bahkan jika dia mati di sana pun mungkin dia akan lebih dulu reinkarnasi daripada seseorang menemukan mayatnya. Dan cerita sekolah kapal pun baru dimulai. Hari pertama mengajar, tak satu pun murid-murid terlihat mendatangi sekolah sehingga Song menyibukkan diri dengan menyiram tanaman, berkeliling bahkan sampai ketiduran. Melihat ada sebuah perahu di sana, Song berpikir untuk pergi saja. Namun ketika akan pergi, ternyata Song sama sekali belum pernah mengendarai hal semacam itu. Song yang terpilih pun terus berteriak, namun tak satu orang pun yang dapat dimintainya tolong. Kembali ke An, malam pertama di sekolah terapung terasa semakin berat. Selain tak adanya listrik, ketika akan cuci muka air tiba-tiba mampet. Dan saat dirogoh, ternyata ada bangkai cicak yang menyumbat di kerannya. Hal itu membuat An semakin merindukan rumah dan kekasihnya yang bernama Nui. Apalagi di pagi harinya ketika mandi, tiba-tiba lengan An memerah karena alergi dengan air di sana. Kemudian saat perkenalan, An meminta murid-murid untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan gaya.
Alasannya tak lain agar lebih mudah diingat. Lain dengan An, lain pula dengan Song. Pagi harinya, ketika melihat seorang ibu nelayan sedang melintas di depan sekolah, dengan segala upaya Song terus memanggilnya. Song bertanya kenapa tak ada seorang pun murid yang datang ke sekolah. Si ibu mengatakan bahwa murid-murid sekolah kapal tak tahu jika guru sekolah kapal telah datang. Lalu Song akhirnya menjemput satu persatu muridnya untuk datang ke sekolah. Kemudian saat perkenalan antara guru dan murid, murid-murid itu memperkenalkan diri mereka dengan cara dan gayanya masing-masing. Mereka bernama Tong, Mue, Gao, dan Tuna. Dan Song pun memperkenalkan namanya. Lalu Song mengetes kemampuan para murid sekolah kapal. Ada yang disuruh mengeja alfabet dan ada yang disuruh berhitung. Tak lama kemudian kelas menjadi gaduh ketika Mue tiba-tiba berkata lapar dan berebut tentang makanan apa yang ingin mereka makan hari ini. Lalu Song izin keluar kelas karena ingin menghubungi seseorang. Namun setelah cukup lama berkeliling bersama seorang muridnya menggunakan perahu, dia tak kunjung mendapatkan jaringan, kemudian memutuskan kembali ke sekolah. Alih-alih sedang belajar, ternyata para murid sedang asik berenang ke tengah danau menggunakan sebuah rakit. Hal itu membuat Song marah dan menghukum mereka semua. Saat itulah salah satu murid yang bernama Mue mendadak menangis dan berkata bahwa dia merindukan ibu guru An. Song berkata jika mereka tak mau dia mengajarinya, katakan saja biar dia pergi dari sana. Sambil menangis, anak itu bilang ya sudah, pergi saja. Singkat cerita, malam harinya mereka terlihat sedang makan bersama, anak-anak dengan kelompoknya dan Song makan sendirian. Kemudian Song yang rindu dengan kekasihnya pun melihat rekaman saat mereka sedang bersama. Pagi harinya, anak-anak kembali ke rumah mereka masing-masing karena sekolah kapal hanya dibuka 5 hari dalam 1 minggu. Dan 2 harinya lagi adalah waktu untuk guru dan murid berlibur. Minggu pertama di sekolah terapung merupakan hari yang cukup berat baik bagi An maupun Song, di mana minggu pertama An ke klinik untuk mengobati alerginya dan bertengkar dengan kekasihnya Nui karena Nui merasa keberatan jika hanya bisa bertemu 2 kali dalam 1 minggu. Dan An juga menolak ketika Nui memintanya menghapus tato dan kembali untuk mengajar di sekolah lama, hingga akhirnya An mengancam untuk minta putus dari Nui. Dan kemudian Nui pun pergi. Setelah pertengkaran itu, An kembali ke sekolah perahu dan di sana dia menjadi galau lalu menamai sekolah menjadi sekolah orang galau atau dia singkat SOG di dalam buku diarinya. Kemudian esok paginya saat di kamar mandi, Gigi melihat mayat di bawah kamar mandi di sekolah kapal. Lalu An dengan berani mengambil mayat tersebut, membawanya keluar dan memanggil bantuan untuk menangani mayat itu. Setelah kejadian tersebut, Gigi memutuskan pergi dari sekolah. Saat akan pergi, dia lalu mengajak An. Namun An menolak ajakan Gigi karena tetap ingin mengajar di sekolah tersebut dan tak akan menyerah dengan keadaan di sana. Kemudian cerita kembali berpindah pada Song. Saat Song pulang untuk menemui pacarnya, dirinya melihat pacarnya sedang berselingkuh menggunakan motor miliknya. Setelah memukul selingkuhan pacarnya, Song menghampiri pacarnya dan memutuskan hubungan mereka. Dia kembali ke sekolah kapal dengan membawa sepeda motor miliknya. Di tengah kegalauan yang Song rasakan, dia mencoba menenangkan diri, kemudian mengendarai motornya dan menceburkan dirinya ke laut. Kemudian saat Song sedang mengajar, ada seekor ular yang masuk ke dalam kelas. Song pun berkelahi melawan ular itu. Setelah selesai, ada sebuah luka yang mirip dengan gigitan ular yang membuat Song menjadi panik. Namun luka tersebut
merupakan luka yang disebabkan paku yang menempel di kayu saat Song pakai melawan ular tadi. Setelah kejadian tersebut, para murid Song menjadi kagum terhadap sosok Pak Song. Lalu pada malam harinya, Song masak dengan para murid di sekolah kapal. Di sekolah kapal ini, para murid pulang ketika hanya di akhir pekan saja, dan di hari-hari yang lain, mereka menginap dan tinggal di sekolah kapal. Song dan An mempunyai cara mereka masing-masing dalam menghabiskan waktu bersama dengan para murid-muridnya. Song yang selalu membaca diari milik An perlahan mulai kagum dengan sosok An yang belum pernah dilihatnya. Kemudian Song menyuruh para murid yang diajar untuk memberitahukan seperti apa sih sosok ibu guru An. Karena Song hanya mengetahui An dari diari yang dia tulis beberapa tahun yang lalu di sekolah kapal. Lalu saat Song tengah tertidur, ada sebuah badai yang besar menghantam sekolah kapal. Song pun berlindung bersama muridnya selama badai berlangsung. Namun karena begitu besarnya badai, sekolah kapal menjadi rusak dan buku diari milik An hanyut terbawa air. Dan Song harus mengikhlaskannya demi melindungi murid-muridnya. Setelah badai berlalu, Song mencoba mengumpulkan potongan diari yang hanyut tadi. Lalu Song dan para murid bersama-sama memperbaiki bangunan sekolah kapal yang hancur akibat badai, dan Song juga memperbaiki diari milik An yang telah basah kuyup. Beralih pada guru An, saat masih mengajar di sekolah kapal, dia memiliki satu orang murid yang tak begitu pandai bernama Chon. Chon tak suka dengan pelajaran matematika, dan An pun mengajari dia dengan metode yang dia miliki. Di saat An menanyakan cita-cita Chon hanya ingin menjadi nelayan dan tak ingin melanjutkan lagi sekolahnya. Lalu An meminta Chon agar tak berhenti untuk bersekolah. Singkat cerita, saat ujian semester, Chon tak hadir mengikuti ujian. Lalu An datang ke rumah Chon untuk mengetahui alasan apa sehingga Chon tak mengikuti ujian. Di sana An bertemu dengan ayah Chon. Alasan Chon tak ikut dalam ujian semester adalah karena dia sedang membantu ayahnya bekerja sebagai nelayan. Dan Chon memutuskan untuk tak lagi melanjutkan sekolah dan akan membantu ayahnya bekerja sebagai nelayan. Lalu ketika kembali ke sekolah kapal, An mengumpulkan murid-muridnya dan menanyakan cita-cita muridnya. Setelah mengetahui cita-cita muridnya, An menjadi sedih karena murid-muridnya hanya ingin menjadi nelayan sama seperti Chon. Kemudian Song mendatangi Chon setelah membaca buku diari milik An. Song bernegosiasi dengan ayah Chon agar Chon bisa kembali bersekolah. Song akan membantu ayah Chon menangkap ikan di setiap akhir pekan. Kemudian Song mengajari Chon matematika. Namun Song tak begitu pandai di bidang perhitungan. Kemudian Song mengumpulkan hasil ujian murid-murid dan memberikan kepada kepala sekolah. Song diancam tak diperpanjang kontraknya sebab nilai ulangan semester murid di sekolah kapal begitu buruk. Lalu ketika Song berada di ruangan kepala sekolah, Song menanyakan tentang Bu Guru An kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun memberitahukan bahwa Guru An dipindahkan ke sekolah lain karena Guru An akan menikah dengan pacarnya. Maka dari itu Song dipekerjakan di sekolah kapal menggantikan Bu Guru An. Setelah Song mengetahui Guru An akan menikah, mendadak dia merasa sedih karena dirinya menyimpan perasaan suka terhadap ibu Guru An. Lalu Song membakar buku diari milik Bu Guru An. Namun setelah berpikir ulang, Song kembali dan tak jadi membakar buku diari milik Bu Guru An. Kemudian keesokan harinya Song pergi ke sekolah tempat An mengajar. Song mencari keberadaan An di sekolah tersebut. Saat Song melewati kolam renang, dia melihat An tetapi tak ada tato bintang di tangannya. Song pun pergi begitu saja karena An yang dia tahu ada tato bintang di tangannya. Lalu saat di kolam renang, An ditemui oleh kepala sekolah dan juga pacarnya yang bernama Nui. Karena metode pengajaran milik An tak sesuai dengan sekolahan barunya, sebab metode pengajaran itu terlalu berat untuk anak-anak yang bersekolah di sekolahan tersebut. Kepala sekolah tak menyetujui metode pembelajaran yang diberikan An. Di tengah perdebatan mengenai metode pembelajaran, Nui yang telah menjadi wakil kepala sekolah melarang An menggunakan metode belajar miliknya. An pun marah dan meninggalkan Nui dan kepala sekolah. Lalu Nui pergi mengejar An dan menjelaskan perbedaan sekolah saat ini dan sekolah kapal.
Mendengar itu, An menjadi kesal sebab An telah mengikuti kemauan Nui untuk meninggalkan sekolah kapal dan menghapus tatonya. Namun Nui tak mendukung An di saat kepala sekolah melarang metode pembelajarannya. Kemudian saat tengah mengajar, An didatangi seorang wanita. Ternyata Nui telah berselingkuh dari An dan menghamili wanita tersebut. Lalu An dengan perasaan yang sedih dan marah pergi meninggalkan Nui yang mencoba memohon maaf padanya. Setelah kejadian itu, Anne kembali menemui kepala sekolah lama, bermaksud untuk kembali mengajar di sekolah kapal. Kepala sekolah pun menyambut baik keinginan Anne tersebut, karena kontrak guru yang menggantikan posisi Anne selama ini telah berakhir, dan dia berencana melanjutkan sekolahnya. Apalagi menurut kepala sekolah, Song tak begitu pandai dalam mengajar murid-muridnya. Melihat keberadaan Bu Anne di sekolah kapal, para murid begitu bahagia menyambut kedatangannya. Oh, นี่โตขึ้นเยอะเลยนะพวกเราอะเป็นไงมั่งเนี่ย ครูหายไปตั้งปีนึงแน่คิดถึงไอดอลจังเลย Tak lama kemudian, datanglah Pak Gunmi yang mengantarkan jengset baru dari kepala sekolah. Di sana Bu Anne mengetahui dari Pak Gunmi bahwa keadaan sekolah kapal yang saat ini terlihat lebih baik dikarenakan perbaikan yang dilakukan Pak Song setelah diterpa badai beberapa waktu yang lalu. Dan Bu Anne juga dikejutkan dengan kehadiran Chon yang kembali ke sekolah. Chon bercerita bahwa Pak Song selalu membantu ayahnya memancing setiap akhir pekan. Sebagai gantinya, Pak Song meminta agar Chon dapat menyelesaikan sekolahnya di kelas 6. Bu Anne semakin kagum dengan sosok Pak Song yang berhasil meyakinkan Chon bahwa belajar itu penting agar tak ada orang yang bisa membohonginya. Ketika memasak untuk para murid-muridnya, Bu Anne menguji murid-muridnya dengan hitung-hitungan dan menyadari bahwa kini murid-murid telah mengalami banyak kemajuan. Lalu Muek datang mengantarkan surat untuk Bu Anne yang dikirimkan oleh kekasihnya Nui. Selesai mengajar, Anne menemukan buku diari miliknya yang ditinggalkan di sekolah kapal. Ternyata Song juga menulis dalam buku diari tersebut. Song berterima kasih pada Anne karena berkat buku diarinya, Song dapat melewati hari-harinya dengan membaca perjalanan Anne di buku itu. Bahkan dia juga melakukan hal-hal yang dilakukan Anne ketika dia patah hati. Song bercerita bahwa hatinya begitu hancur ketika mendengar Anne akan menikah. Padahal mereka sama sekali belum pernah bertemu. 6 bulan terakhir hidupnya hanya tentang sekolah, sungai, dan memikirkan Bu Guru Anne. Song juga bercerita bahwa dia baru tahu bahwa anak-anak tak mengetahui kereta api sebelumnya, hingga dia menarik sekolah kapal menggunakan perahu seolah mereka sedang menaiki kereta api. Bahkan Song juga bercerita kalau dia kesulitan dalam mengajar hitungan pada murid-murid, sampai-sampai dia harus sembunyi untuk belajar terlebih dahulu sebelum mengajarkannya pada murid-muridnya. Lalu Song melanjutkan ceritanya, bahwa saat ujian semua murid lulus dalam ujiannya, kecuali Chon. Bukannya Chon tak pandai menjawab, namun dia kehabisan waktu untuk menyelesaikan ujiannya. Kemudian cerita berlanjut ketika di ruangan kepala sekolah, Song mengundurkan diri. Dia berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Saat mendengar Anne kembali ke sekolah kapal dari kepala sekolah, Song menjadi tenang, apalagi murid-murid begitu merindukan sosok Bu Guru Anne. Tak lupa dalam tulisannya, Song juga meminta maaf pada Guru Anne karena telah merusak buku diarinya. Ketika mengumpulkan hasil ujian, kepala sekolah terlihat puas dengan hasil yang dicapai para murid-muridnya. Di sana Anne mencoba menanyakan keberadaan Song pada kepala sekolah dengan alasan ada yang ingin dibicarakannya dengan Pak Guru Song. Kepala sekolah pun memberikan CV Song pada Guru Anne. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Anne melihat sosok Guru Song dalam sebuah foto yang membuatnya tersenyum. Lalu Anne pergi ke tempat Song setelah diberitahu kepala sekolah. Namun sayang, dia tak dapat bertemu dengan Pak Guru Song. Kemudian saat melanjutkan membaca diarinya, Anne membayangkan sosok Song yang datang dan minta diajarkan mengenai soal matematika. Setelah membaca buku diarinya, Anne selalu membayangkan sosok Pak Guru Song dan terlihat sekali dia menaruh perasaan terhadap Pak Guru Song. Suatu hari ada surat yang datang dari Song mengabarkan bahwa dia akan datang saat libur sekolah nanti. Mendengar itu, Anne pun terlihat begitu senang dan tak sabar menunggu hari itu. Anne yang tak sabar menunggu kedatangan Pak Song mengajak para murid untuk membersihkan sekolah kapal. Namun dia dikejutkan karena ternyata yang datang adalah Nui, mantan pacarnya. Dia menanyakan kenapa selama ini Anne tak pernah membalas surat-surat yang setiap minggu selalu dia kirimkan. Maksud kedatangan Nui menemui Anne kali ini untuk mengajaknya pulang dan kembali menjalin hubungan. Dengan perasaan galau, Anne pun akhirnya kembali bersama Nui.
Ketika dalam perjalanan pulang, Nui memberikan buku diari milik Anne yang ketinggalan di sekolah kapal. Ketika melihat ada kereta yang melintas di depannya, Anne pun teringat dengan sosok Song yang membuat sekolah kapal menjadi sebuah kereta api hanya untuk memberikan pelajaran pada muridnya yang tak pernah menaiki kereta. Kemudian Anne mencoba meyakinkan perasaannya pada Nui. Anne pun meminta pendapat Nui tentang sosok Song yang membuat sekolah kapal seolah menjadi sebuah kereta api. Namun Nui beranggapan bahwa Song terlalu berlebihan dalam memberikan pelajaran pada muridnya. Dengan pendapat itu pun, Anne kemudian menyimpulkan bahwa hubungan mereka tak seharusnya bersama lagi, karena Nui tak akan pernah mengerti bagaimana perasaan Anne. Akhirnya Anne memutuskan untuk kembali ke sekolah kapal. Di sana terlihat ada seorang pria yang sedang memperbaiki genset di belakang sekolah. Tanpa disangka, ternyata Pak Guru Song juga telah berada di sana. Setelah saling menatap, lalu Bu Anne mengucapkan "Sawadikap Pak Song". Sawadika, Kru Song. Dibalas oleh Pak Song dengan perkataan yang sama, "Sawadikap Bu Anne", dan film pun berakhir bahagia. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Akhir kata, saya ucapkan sawadikap.